Oke, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta. Video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Dalam perjalanan ke Sumenteng dari Keranggan. Ini tuh videonya agak ya, hujan, posisi hujan deras. Ada satu konten yang saya mau bahas tentang cuci mobil, sangat menarik dan ini menurut saya sangat positif. Bisa mengedukasi kita semua yang mau buka usaha cuci mobil di daerah-daerah maupun di Jakarta dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh mancanegara. Ya, sudah subscribe belum nih channel Emos Jakarta? Subscribe yuk, subscribe, terus nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika Emos upload video-video seperti ini. Saya mau bahas tentang layout usaha cuci mobil, layout tempat usaha cuci mobil. Layout ini sangat mempengaruhi kinerja. Ya, makanya penting sekali untuk saya bahas biar menginformasi Anda, karena saya lihat di daerah khususnya masih banyak. Nggak usah di daerah lah, di Jakarta juga masih banyak kok, masih ada banyak kok layoutnya itu menurut hemat saya itu salah. Nggak salah ya, terlalu kasar kalau bilang salah, karena masing-masing punya pemahaman sendiri. Jadi menurut saya kalau kita mau merujuk ke standarnya Emos itu kurang tepat. Coba bahasanya gitu, kira-kira bahasanya. Oke, saya lihat kalau dulu ya. Oke. Kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena hidroliknya itu ada di dalam. Nah, ini yang menyebabkan tidak efektif kita untuk kerja. Sebenarnya itu sebenarnya. Jadi tidak efektif kerja ketika hidrolik itu ada di dalam. Alasannya apa? Kenapa tidak efektif kerja hidrolik di dalam? Mungkin dari segi keamanan lebih aman lah Pak, karena ada di dalam Pak. Mungkin seperti itu pendapat orang. Jadi hidrolik ini kan nanti rentan kalau orang curi besinya, kalau yang ditanam nggak mungkin dicuri kan besinya atau apanya. Kalau gaya-gaya dulu kan hidrolik masih hidrolik X ya, hidrolik kupu-kupu ya. Jadi masih rentan diambil orang besinya gitu. Bahkan ada juga karos yang kalau misalnya malam pedal-pedalnya, selongsongnya itu diambil ditaruh di dalam kalau malam tidak buka, seperti itu. Nah, itu pertimbangan yang baik sebenarnya, pertimbangan yang bagus untuk segi keamanan. Tapi apakah pertimbangan kita buka cuci mobil ini hanya yang kita pertimbangkan bentuk keamanan peralatan saja? Kan tidak. Kalau saya, tujuan kita buka usaha cuci mobil yang pertimbangan paling mendasar adalah profit, ya kan? Pertimbangan paling mendasar, tujuan kita, ekspektasi kita buka usaha cuci mobil adalah profit, bukan mengamankan alat-alat kita. Nah, kalau mengamankan alat-alat kita itu sudah pasti nanti mekanismenya udah berbeda.
pemeliharaan, perawatan itu sudah berbeda. Itu pasti ada dalam setiap usaha gitu. Jadi kenapa saya bilang kurang akurat tadi kalau hidrolik taruh di dalam? Karena mencuci mobilnya itu saja sudah di dalam. Pertimbangan yang pertama, orang yang sedang melalui jalan raya di depan Anda buka usaha cuci mobil itu tidak melihat kalau ada mobil dicuci dengan hidrolik. Ya kan, ini sudah satu pertimbangan penting ya yang harus diperhatikan. Jadi jangan cuekin faktor ini sangat penting menurut saya. Terus yang kedua, biasanya kita taruh ruang tunggu itu kan di dalam. Kita taruh ruang tunggu itu di sisi dalam, bukan di pinggir jalan raya. Di sisi dalam area cuci mobil. Nah, kalau misalnya yang area dalam itu ditaruh tempat hidrolik, itu kan kurang efektif. Nanti pengeringannya setelahnya mungkin ya. Kita tinggal terserah tergantung luasnya lah, luas lahannya lah. Tergantung luas lahannya seberapa begitu kan layoutnya. Makanya layout ini penting sekali. Kuncinya hidrolik mobil itu harus dipamerkan di sisi luar lokasi. Artinya tidak di luar lokasi, di sisi luar, artinya di tempat yang paling depan. Itu kalau kita mau merujuk ke layoutnya Embos seperti itu. Jadi Embos semua hidrolik itu ditaruh di pinggir jalan raya. Di mana boleh kita menancapkan hidrolik, nah di situ kita taruh hidroliknya. Begitu Emboser kira-kira. Jadi kalau dari teman-teman di daerah masih berpikiran bahwa saya taruh dalam hidroliknya, taruh dalam antriannya di luar. Antrian itu juga sangat penting, mempengaruhi sekali. Makanya tergantung luasnya itu berapa, luas tanahnya berapa. Apalagi yang sempit saja kita taruh hidrolik di depan, apalagi luas, gitu kan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lah, makanya kami selalu bilang luas tanahnya itu minimal 11 meter lebarnya. Itu baru bisa kerja standar sesuai Embos. Kalau di tanah 8 meter Anda paksakan untuk bekerja sama dengan Embos, ya kami akan sampaikan bahwa minus-minusnya nanti di sini loh Pak. Nanti di sini loh Pak, antriannya loh Pak. Nanti kami akan sampaikan. Karena kami tidak sangat rekomendasikan hidrolik itu ada di dalam. Atau misalnya begini, Anda punya tanah depan 8 meter, terus ke belakang itu ngantong gede gitu, ngantong gede sampai mungkin 15 meter gitu depan. Ya saya tetap milih hidrolik taruh depan. Misalnya 8 meter kali 8 meter misalnya di depan, ya harus kita taruh hidrolik 4 di depan, hidrolik 3 atau 4 di depan. Antrian di mana Pak? Di dalam. Nah, itu kalau saya, kalau Anda merujuk ke Embos seperti itu. Jadi nggak boleh antrian di depan, hidroliknya di dalam ya Pak. No. Kita tidak rekomendasikan itu. Kita tidak merekomendasikan untuk itu. Jadi tetap hidrolik itu taruh di luar ya Embos ya. Itu sangat penting sekali. Kan lahan yang sempit pun seperti itu, apalagi lahan yang lebar gitu loh. Jadi bukan menyalahkan. Kalau Anda memang tertarik dengan konsep usaha seperti Embos, ya tinggal duplikat aja Embos ini seperti apa, layoutnya seperti apa, kan gampang. Duplikat hujannya deras sekali ya. Duplikat outletnya Embos, artinya copy outletnya Embos. Misalnya Anda melihat videonya yang belum tahu Jakarta, kemudian Anda mau lihat sendiri tempatnya di Embos seperti apa. Banyak loh, ada loh pengusaha yang seperti itu. Pengusaha seperti itu ada yang izin foto-foto Pak, foto dia copy Embos seperti itu. Dan makanya menduplikat konsep seperti Embos ini sangat penting kalau Anda memang percaya dengan konsepnya Embos. Ya, ini kan bukankah ini sebuah informasi yang penting menurut saya.
ketika Anda mau buka usaha cuci mobil. Karena pertimbangannya, sekali lagi pertimbangan, kalau Anda mau buka usaha cuci mobil hidroliknya di dalam, itu kurang maksimal. Apa yang Anda mau jual? Apa yang Anda mau pamerkan? Hidrolik loh ya, hidrolik itu harus ada. Itu, oke? Ilmunya saya bagikan, saya bocorkan untuk konsep usaha cuci mobil Anda. Karena saya mau pengusaha cuci mobil di Indonesia ini jangan sampai lah ada yang kalah begitu usahanya. Jangan sampai yang alasan pandemi lah, alasan apa, no. Jalan aja terus. Profit Anda, modal Anda kembali dan Anda mendapatkan keuntungan lebih lagi. Dan bisa buka cabang di mana-mana, ya. Oke, itu aja Embosar. Jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar atau WhatsApp melalui nomor telepon yang tersedia. Terima kasih, sampai jumpa, dan Embos tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.